Selamat siang, Bapak Ibu, calon mahasiswa yang saya hormati. Perkenalkan, saya akan mempresentasikan terkait sama Departemen Teknik Sistem dan Industri. Ini adalah profil terkait dengan kami. Jadi kami ini berdiri untuk tahun 1985. Jadi termasuk muda dibandingkan departemen-departemen lain. Seperti mesin itu 1960-an. Nah, kita baru berdiri 1985 untuk program sarjana, dan magisternya baru 1996, dan 2009 baru kita memiliki program doktor. Nah, karena masih baru, ya alhamdulillah beberapa alumni kita sudah cukup mapan untuk berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Nanti akan kami sampaikan profil-profil alumni kami. Akreditasi kami, baik S1, S2 maupun S3 untuk Badan Akreditasi Nasional semuanya sudah A. Kemudian kita juga mendapatkan akreditasi internasional seperti dari departemen lain di fakultas. Kami dapat ASEAN University Network QA. Nah, ini adalah akreditasi kami yang cukup unik dibandingkan departemen-departemen lain di ITS. Jadi hanya kami di Departemen Teknik Sistem dan Industri ini yang memiliki akreditasi ABET, akreditasi internasional yang diakui secara internasional. Ini dikeluarkan oleh badan di Amerika Serikat. Rata-rata mahasiswa kami per tahun itu kami menerima 200 mahasiswa, kecuali tahun kemarin kita menerima 230. Sedangkan pasca sarjana untuk program master kita menerima 75. Secara total jumlah dosen kami itu ada 39. Kemudian kita juga memiliki beberapa tenaga kependidikan. Ya. Ini adalah akreditasi kami. Jumlah mahasiswa kami ini sudah mendekati 1.000. Jadi sarjana saja sudah mendekati 800, magister 150-an, program doktor mahasiswanya 40. Ini sudah termasuk berbagai macam mahasiswa yang mengikuti jalur penerimaan yang ada SNPTN, SBMPTN, maupun program kemitraan dan mandiri. Jumlah mahasiswa ini pun juga sudah termasuk jumlah mahasiswa internasional yang bergabung di kami. Jadi kami ini menerima mahasiswa internasional dari berbagai negara. Ada yang dari Denmark, ada dari Prancis, ada dari Malaysia, dan sebagainya. Ini mahasiswa-mahasiswa kami ini bergabung, ada yang diinisiasi oleh International Office ataupun dari program-program bilateral dengan kemitraan dengan departemen di perguruan tinggi lain. Ini adalah profil profesi kompetensi sarjana teknik sistem dan industri. Mohon dicermati bahwa nama departemen kami itu adalah Departemen Teknik Sistem dan Industri. Namun untuk program studi yang ditawarkan di program sarjana itu adalah program studi teknik industri. Jadi mohon dibedakan ya. Oke. Jadi seorang lulusan teknik sistem dan industri itu adalah mengaplikasikan pengetahuan, keterampilan untuk memperbaiki proses di dalam sebuah sistem dengan menggunakan analisa data statistik, kemampuan komunikasi, perancangan, pengendalian kualitas, manajemen operasi, simulasi komputer, untuk memecahkan problem-problem industri ada suatu sistem. Oleh karena itu, kemampuan sains, matematik, dan teknik bagi seorang sarjana teknik industri itu penting. Itu harus kuat. Oleh karena itu, kami mensyaratkan untuk masuk di teknik industri itu harus yang memiliki background SMA-nya adalah SMA IPA. Jadi kami tidak
kami mensyaratkan bahwa yang masuk di teknik industri adalah mahasiswa IPA. Nah, ini adalah profesi teknik sistem dan industri apa yang bisa dilakukan. Ya, jadi kalau di kami ini ada suatu badan internasional yang kita sebut sebagai Institute of Industrial and System Engineer. Ini adalah kumpulan dari penyelenggara Departemen Teknik dan Sistem Industri sedunia. Nah, ini biasanya jargonnya itu adalah engineer make things, but industrial engineer make things better. Jadi kita tuh membuat sesuatu itu lebih baik. Ya. Nah, itu melalui misalnya gini, kita bisa product engineering sebagai product engineering, kemudian sebagai production control. Jadi kalau ada mesin yang ada di suatu industri manufaktur gitu, kita berusaha untuk mengefisienkan, melaksanakan penjadwalan pekerjaan sehingga bisa utilitas dari suatu mesin itu bisa lebih baik. Demikian juga kita membuat layout desain dari suatu industri. Nah, layout desain ini bagaimana kita bisa mengatur flow, aliran produk, aliran material, aliran informasi supaya bisa berjalan dengan efisien. Kemudian finance. Misalnya ini ada suatu kasus misalnya di GMF gitu ya. GMF itu suatu industri yang merawat pesawat terbang. Nah, bagaimana kita bisa merawat suatu pesawat dengan cost yang minimal? Nah, ini adalah suatu tugas dari seorang industrial engineer. Demikian juga untuk transportasi, logistik planning, material handling. Bagaimana kita bisa mengirim suatu produk dengan biaya yang efisien? Nah, ini ada suatu teknik-teknik tertentu yang bisa yang diajari di teknik industri. Ini cukup banyak area yang dipelajari di teknik industri yang bisa diimplementasikan di semua sistem. Finance, quality, project management, inventory, factory operation, dan seterusnya. Ya. Nah, ini adalah tugas lulusan teknik sistem dan industri. Ini adalah summary dari apa yang saya sampaikan sebelumnya. Nah, ini adalah keterampilan atau kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang sarjana teknik industri. Mulai soft kompetensi, hard skill, soft skill, maupun pemahaman isu kontemporer. Ya. Oke. Untuk mengembali kompetensi tersebut, maka kita menyusun suatu kurikulum. Ya, kurikulum ini berbasiskan pada laboratorium. Secara umum, kurikulum kami ini dibagi menjadi 3, yaitu Basic Engineering and Science yang terdiri dari 28 SKS, ini di semester 1 dan 2. Kemudian ada 101 kredit terkait dengan Industrial Engineering Basic Courses. Nah, selain itu ada yang kita sebut sebagai mata kuliah pilihan. Kita membebaskan mahasiswa untuk memilih 5 mata kuliah pilihan untuk mendalami apa yang menjadi ciri khas dari mereka kalau nanti lulus. Ini adalah kurikulum kami yang terbagi menjadi 8 semester. Nah, kurikulum yang kami susun itu berbasiskan lab. Jadi setiap lab itu memiliki mata kuliah binaan. Nah, ini lab kami yang ada ini terdiri dari 5 lab, yaitu yang pertama adalah lab sistem manufaktur, yang kedua adalah lab ergonomi dan sistem perancangan kerja. Lab yang ketiga adalah modelan sistem dan manajemen industri. Yang keempat adalah lab logistik and supply chain management, dan yang terakhir adalah quantitative modeling and industrial policy analysis. Masing-masing lab ini memiliki anggota, ya. Misalnya manufacturing system ini. Ini manufacturing system ini mendapatkan bantuan peralatan dari Toyota Motor Manufacturing Indonesia, TEMIN, dalam bentuk Toyota Production System Simulation. Nah, ini kita gunakan sebagai salah satu wahana untuk mempraktekkan cara kerja Toyota Production System. Ini lab member dari setiap lab, dan memang kami sengaja tampilkan ini ada namanya, kemudian dia
beliau alumni dari perguruan tinggi mana, kemudian risetnya apa. Nah, ini karena waktunya cukup terbatas dan kebetulan sudah dibagikan slide ini monggo didetailkan. Ini hampir dosen-dosen kami ini mendapatkan pendidikan di seluruh penjuru dunia. Ada yang di Eropa, ada di Jepang, ada di USA, ada di Taiwan. Nah, monggo didetailkan. Jadi kalau ingin mendalami lebih lanjut mata kuliah atau keahlian-keahlian khusus yang dimiliki oleh dosen kami, nah ini silakan pelajari. Ya. Ini tidak kami detailkan karena waktunya terbatas. Ini ada lab membernya. Kita memiliki 39, ada yang alumni Australia, ada yang NUST Taiwan. Ya. Ini adalah Ergonomic and Work System Design, perancangan sistem dan ekonomi. Ya. Ini adalah ada Bu Ratna, ada Bu Ani, ada Bu Retno, ya. Ini kemudian India System Design and Management, PSMI. Ya, baik. Ya. Oke, lulus. Lingkungan kerjanya di mana sih? Alumni teknik industri ini. Sebelum ke bidangnya, ini saya sampaikan dulu bahwa rata-rata masa studi di industri itu adalah kurang dari 4 tahun atau 7 semester, bisa lulus dalam waktu 7 semester atau 3,5 tahun, ini rata-rata adalah 16%. Sedangkan yang tepat waktu, yang sesuai dengan kurikulum yang kami rancang, itu sebesar 69%. Selebihnya ada yang lebih dari 8 semester sebanyak 15%. Dari survei kami, ini rata-rata 3 bulan, ini alumni kami ini mendapatkan pekerjaan yang pertama. Ya. Alumni kami bekerja baik di industri manufaktur maupun di industri jasa. Di industri manufaktur, ya misalnya nanti akan kita detailkan. Ini di industri manufaktur misalnya bekerja di Astra Group, ya Astra Group, kemudian Toyota, LG, ada yang di Mattel, ada di Krakatau Steel, di Barata, di Semen Gresik, di Petrokimia, di Nestle, Panasonic, dan sebagainya. Ini 29% dari hasil survei kami. Kemudian ada juga yang bekerja di banking and insurance. Ada alumni kami yang bekerja di Bank Indonesia, ada yang juga di OJK, ada di Bank Mandiri, BRI, BNI, BCA, dan CMP, dan seterusnya. Ada juga yang bekerja di service sektor, misalnya di PT Telkom, kemudian di PLN, di PJB Service, di Indonesia Power, kemudian juga ada yang di logistik. Ada juga yang bekerja di mining, oil and gas, 12%. Ada yang di Pertamina, ada yang di PGN, ada yang di Total, ada yang di Sekolah Bersih, Halliburton, dan seterusnya. Dan 27% lainnya adalah sebagai akademia, ada juga di government institution atau kerja sebagai ASN. Ya. Nah, ini adalah profil alumni kami. Ya, meskipun kami baru berdiri tahun 1985, tapi sudah ada alumni kami yang menjadi eselon 1 di kementerian. Ini ada salah satunya adalah Cak Taufik Bawasir yang baru saja dilantik menjadi Dirjen Industri Logam Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika di Kementerian Perindustrian. Ada Cak Fajar Hutomo, ini adalah Deputi Bidang Industri dan Investasi di Kemenparekraf. Ada juga beberapa alumni, misalnya Cak Agus Supriyanto ini sebagai Vice President Supply Chain Management Pertamina Hulu Mahakam. Ada ya Ning Hesti Nugraini di Telkom Indonesia. Ada juga Cak Desrianto ini di GMF sebagai VP Corporate Strategy. Ya.
Dan ini ada juga Cak Kris Ade Sudiono. Ini kalau Bapak Ibu melewati jalan tol Trans Jawa ini sebesar beliau yang memanage Cak David Radian, ini adalah Presiden Direktur Krakarto Argo Logistik. Dan masih banyak alumni Pak Kadep, waktunya. Baik, alumni kami yang berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Nah, ini adalah kalau Bapak Ibu adik-adik ini pengen tahu lebih detail terkait dengan teknik industri, ini ada YouTube-nya, kemudian ada alamat websitenya, ada juga FB, Twitter maupun medsos lainnya. Ini adalah jargon kami, engineer make things, but industrial engineers make things better. Demikian